Wah, kali ini sosok Samo Arteria Dahlan kena batunya. Penjelasan Ibu Yeni membuat suara cadelnya senyap tak bersuara. Ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya. Ya nggak usah marah, karena kalau marah pun nggak bisa, karena sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana. Karena kita demi kebaikan. Gitu Pak Arteria, jadi nggak apa-apa kan? Bapak kalau memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan? Kalau haram baru ngeri. Makanya dugaan saya kenapa Pak Mahfud mengatakan kami bukan bawahan, tetapi memang cara-cara Komisi 3 itu menurut saya arogan, tidak menempatkan PPATK sebagai mitra. Dan kelihatan kan sekarang akhirnya akibat ancaman daripada Komisi 3 kemudian yang mengancam kemudian melakukan tindakan hukum, ada seorang pegiat anti korupsi melaporkan, yaitu saudara Ivan dan juga Menko Equin dan Menteri Keuangan. Menurut saya nggak apa-apa. Nah, kita dorong Pak Mahfud sejauh pengetahuannya dia untuk membongkar, dan ini harus kita apresiasi, dan publik saya kira berkepentingan apakah si Alun pegawai KPK bermain sendiri atau kelompok yang lain. Nah, soal pertanyaan Mbak Caca, mengapa menyebut? Memang menurut saya bisa pahami apa perasaan daripada Prof. Mahfud. Saya sebagai pengacara, Mbak Caca, DPR dengan pemerintah itu kan satu level. Tapi lihat cara tindakan daripada anggota DPR itu. Misalnya, bukan saja sebagai mitra, tetapi menempatkan saudara PPATK, ketua PPATK sebagai terdakwa. Itu yang saya lihat. Misalnya, ini jawab. Kau jawab aja pertanyaan begitu. Apakah itu mitra? Ada yang jalan, ada yang tidak, itu apa? Tidak semuanya jalan apa tidak jalan semuanya? Jadi saya agak takut kalau di sini Pak, nanti kayak Pak Arteria nanti ya. Jadi tidak semuanya bisa, tidak semuanya jalan. Jadi itu kan karena memang harus lapor kepada PPATK. Artinya apa? Kalau memang penyidiknya juga tidak lapor, ya harus ada tindakan. Kemudian PPATK yang tidak tahu juga harus ada tindakan. Itu jadi memang seharusnya kalau di penyidikan bisa, itu karena itu kunci dari TPPU, di penyidikan bisa. Jadi jangan, ya memang mana ruangan kita untuk, memang begitu, anti tipping off itu tidak boleh diketahui ketika bahkan nasabah tidak boleh tahu ketika rekeningnya sedang dilaporkan ke PPATK. Siapapun yang membocorkan juga ada sanksi pidananya. Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja, maka sudah ditentukan bahwa baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata. Namanya LH adalah tujuannya adalah untuk diberikan kepada penyidik, untuk penyidik mengetahui, menyampaikan, mendalami dan menyampaikan bahwa iya ini firm ada dugaan TPPU. Silahkan penyidik mencari kejahatan asalnya. Seperti itu. Jadi tidak, logikanya ketika disampaikan dalam rangka sekarang ini ketika ada Rafael, kemudian ada LHKPN, kemudian ada angka 56 miliar, kemudian menjadi 500 miliar, kemudian 300 triliun, kemudian 349 triliun, kemudian ada 180, diantaranya itu ada 189 triliun karena bea cukai, itu dan itu semua dari LHA, itu berarti itu adalah itu adalah yang seharusnya kepada penyidik. Jadi itu tidak mungkin, nggak make sense kalau itu adalah sudah diselesaikan. Loh bagaimana? Yanti Ganarsi mengatakan memalukan, Menko tak tahu ada laporan dana mencurigakan. Pakar tindak pidana pencucian uang Yanti Ganarsi berbicara mengenai dana mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kemenko. Ia mengaku heran mengapa Menko Sri Mulyani tak tahu ada laporan hasil analisa PPATK yang diberikan kepada anak buahnya terkait polemik tersebut. Kenapa sampai Menteri Keuangan tidak tahu bahwa ada LHA kepada anak buahnya? Ini pasti ada sistem tidak bergerak. Ada sistem yang Pak Mahfud sendiri menyampaikan bahwa Ibu Menko tidak tahu. Ini menurut saya sesuatu yang sangat memalukan, kata Yanti dalam RDPU bersama Komisi 3 di Gedung DPR Senayan pada Kamis 6 April. Menurut Yanti, seseorang yang tidak melaporkan LHPPATK terkait dana mencurigakan melawan hukum. Ia menyebut hal itu tindakan yang tidak profesional.